Ya, selamat pagi, Bu Kastina. Selamat pagi, Mbak. Oke. Sebelumnya saya ada narasi sedikit, nggih, Bu, terkait Nggih. tragedi 65, nggih. Jadi tragedi 65 ini menjadi sebuah kisah yang tidak menyenangkan bagi sebagian orang. Salah satu yang merasa enggan untuk kembali ke masa-masa itu adalah korban 65, Bu. Banyak di antaranya korban 65 yang masih hidup hingga saat ini merasa trauma dengan kejadian tersebut, ya Bu. Tapi masih banyak juga korban 65 yang bisa kembali mendapatkan keberanian untuk memperjuangkan hak-hak mereka, hak-hak korban yang pernah dilanggar oleh negara. Nah, perkenalkan Bu, saya Halis. Hari ini akan mengajak teman-teman generasi muda untuk berbincang bersama salah satu korban tragedi 65 di Surakarta. Kita sudah bersama dengan Bu Kastina. Sehat, Bu? Iya, sehat, puji Tuhan. Alhamdulillah. Semoga sehat selalu, nggih, Bu. Nggih, matur nuwun. Amin. Nggih, dongane mawon. Nggih, Bu. Hari ini kita akan ngobrol, nggih, Bu, berbincang-bincang, santai aja, dan juga nanti jenengan bebas untuk menceritakan apa saja yang ingin jenengan sampaikan kepada generasi muda saat ini, nggih, Bu. Nggih. Sedikit mulai. Nggih, monggo Bu. Jadi sedikit saya sampaikan nggih, Bu, tentang biografi singkat jenengan. Jadi Bu Kastina ini merupakan korban langsung tragedi 65. Saat ini betul Bu usianya 73 tahun? Iya. 73 tahun. Dulu waktu ditangkap itu beliau berusia 17 nih Bu. Di Purwokerto ditangkap. Nggih. Nggih. Beliau juga pernah ditahan di beberapa kem-kem penahanan. Dan juga lama penahanannya 14 tahun gitu. Iya. Nah, mungkin monggo Bu jenengan kalau misalkan bisa diceritakan tentang sebelum meletusnya tragedi 65 bagaimana kondisi Bu Kastinah dan juga keluarga. Jadi sebelum ada peristiwa 65, saya itu tadinya di Purwokerto, terus ke Jakarta ikut bule. Dan di sana berapa tahun saya terus menerima surat dari Purwokerto kalau nenek saya sakit mau dioperasi, jadi saya pulang ke Purwokerto. Tapi itu kebetulan bersama-sama peristiwa 65 itu. Jadi saya pulang Purwokerto tanggal 20 Oktober saya ditangkap polisi di Rogo Semangsang gitu. Di sana 1 minggu lamanya. Terus saya dibawa ke Semarang di Komdak. Habis di Komdak terus dibawa ke Bulu. Habis di Bulu itu saya di Bulu itu pada malam-malam itu dipanggil supaya siap-siap mau dibawa ke Jakarta. Nggak tahu dibawa kemana. Tapi orang-orang Semarang itu mengatakan bahwa saya mesti akan mati gitu loh. Karena kalau di Bon malam itu mesti mati. Gitu. Tapi ternyata tidak. Setelah saya keluar dari penjara itu, saya diberitahu oleh CPM supaya Bu tenang saja nggak apa-apa gitu. Saya di situ juga ada teman laki-laki 4 orang. Dia juga mau dibawa ke Jakarta gitu. Di Jakarta terus dibawa ke Jakarta sampai sana siang. Terus anak laki-laki dibawa ke Salemba. Saya pergi ke Salemba juga ikut mengantarkan. Habis itu saya diantarkan ke Bukit Duri. Di Bukit Duri saya selama di sana. Sampai saya dibaptis di sana juga. Terus saya juga bersama-sama dengan ibu-ibu yang kita belum tahu, tapi saya itu kenal gitu. Ada yang diisolasi, ada yang tidak gitu. Jadi kalau ada persoalan-persoalan, misalkan ada kegiatan-kegiatan saya juga ikut dan
kalau ada itu apa? Ada kesalahan mesti kita dihukum semuanya untuk nyabuti rumput gitu loh. Kalau misalkan saya punya itu apa? Nemu ayam cilik itu ya, sebesar terus dipotong, dimakan bersama-sama, itu saya dihukum. Semuanya dihukum gitu. Padahal itu kan dimakan bersama-sama dengan komandan juga makan. Tapi terus dihukum gitu. Udah lama saya di sana, terus saya pergi disuruh siap-siap ke pelantungan bersama 50 atau 40 itu Kak. Lupa saya, pakai truk dan pakai bis yang untuk naik kami. Yang barang-barang di truk dibawa pelantungan. Dibawa pelantungan, terus turun di Weleri. Di Weleri disambut oleh CPM. CPM pelantungan. Udah begitu saya itu kan di Weleri ditanya, ibu kok seperti mau piknik saja gitu. Ah masa iya? Iya seperti mau piknik saja ibu-ibu ini kok kelihatannya kok baik-baik gitu bilangnya. Nggak itu apa, nggak sedih, nggak apa gitu kok kelihatan sehat. Ya memang keadaannya saya begitu, memang sudah dihadapkan dari Jakarta sehat semua dan semuanya juga sama-sama ke sana dapat kesehatan di sana juga. Selama di pelantungan saya juga di sana dipekerjakan. Tadinya itu saya di tempat pelantungan dikerjakan di tempatnya mes komandan. Namanya Prayogo. Saya suruh masak di sana, terus untuk bekerja di sana memasak apa nyuci apa masak-masak. Terus kalau ada tamu juga saya sudah menyediakan tamu dan saya duduk di tempat komandan. Habis itu pada malam-malam itu saya diketok-ketok oleh komandan. Tapi untungnya itu dapur saya kunci, kamar saya kunci. Jadi kita dapat kunci 3, dapur, kamar saya, terus yang mau keluar dalam itu dikunci, diketok-ketok, saya tidak mau. Terus begitu dia paginya itu bilang sama CPM-nya itu pastinya itu memang bandel, orang dasar, orang keras gitu, saya dikatakan gitu. Sudah begitu saya turun ke bawah, terus di asrama juga berkumpul dengan teman-teman. Tapi setelah di asrama saya diangkat lagi ke mes bawah, suruh masak lagi di sana gitu. Di sana juga ada belajar kerajinan tangan, santiaji, terus kegiatan di gereja juga, terus karawitan ada, terus musik ada, bermacam-macam di sana. Terus bagian kalau yang ada yang kerja di pertanian, ada yang kerja pembatikan, ada yang di dapur gitu. Ternak, bagian ternak. Ternak ayam, ternak ikan. Ya, terus pertanian. Itu di sana kaitannya begitu. Bu, mohon maaf. Kalau 17-an mesti diadakan ya. Kalau bisa diceritakan Bu, kenapa kok Ibu bisa sampai ditangkap pada waktu itu tahun 65 di Purwokerto? Apa tuduhannya Bu waktu itu? Iya. Tuduhannya saya itu dituduh sebagai anggota Gerwani. Karena saya bukan anggota Gerwani, saya adalah SP. Gitu. Kalau di tempat saya, di pekerjaan saya kan adanya SP. Apa itu SP? Jadi saya memang orang anggota SP. Jadi serikat buruh. Dulu kan pejabat serikat buruh kan diperbolehkan oleh presiden. Jadi saya ikut perburuan itu. Nah, sudah begitu terus saya terus dibawa ke pelantungan itu ya. Itu ya Mbak. Terus di sana ya dipekerjakan di pelantungan, disuruh masak. Udah begitu terus turun lagi, nggak tahu ada apa kita nggak ngerti. Terus begitu bolak-balik sampai saya mau pulang mau bebas itu loh. Bebasnya tahun 1970 kalau nggak salah itu bebasnya. Dan teman-teman juga saya memang paling terakhir pulangnya. Teman-teman yang lain gitu. Iya. Jadi yang pertama itu tadinya kan ada yang bagian yang rombongan yang blok C itu ya dipindahkan ke Bulu. Ibu-ibu itu loh. Di Bulu setelah nyata itu di sana dibebas. Jadi orang pelantungan pada sedih kok malah dia dipindahkan ke sana kok malah bebas gitu. Sudah begitu terus sudah bebas terus ada gelombang lagi
yang pulang. Terus ada lagi gelombang lagi. Terus saya sendiri yang belakangan. Di sana saya dapat di pelantungan itu bebasnya ya dapat uang pesangon, dapat baju, dapat tas itu untuk kembali ke masyarakat. Setelah begitu saya dibawa mobil, terus dibawa ke Yogyakarta. Di Yogyakarta saya ditaruh di Francisco, tidur di sana. Paginya saya dibawa ke GOR bersama-sama dengan dari Pelantungan, dari Nusa Kambangan, dari Pulau Buru. Berkumpul di sana, terus dibebaskan di GOR. Saya dijemput oleh kakak saya, yaitu kakak saya Mas Toro yang kerjanya di kehutanan. Sudah begitu terus pulang ke Purwokerto, saya ikut kakak saya. Di kakak saya, setelah itu terus ada pertengkaran selisih lah sedikit dengan istri kakak saya. Jadi saya terus saya nggak mau ikut situ, tapi kakak saya bilang, kok kamu jangan marah dengan anak-anakmu itu kasihan gitu. Terus saya, ya sudah Mbak, Mas saya tetap ngaku itu anak-anak saya. Terus saya pergi dari rumah kakak saya ikut bapak tiri saya karena saya kan punya ayah tiri. Ya di Purwokerto sama. Ya nggak jauh lah dari situ. Kehutanan sama belakang rumah sakit umum. Begitu terus saya di belakang rumah sakit umum saya kerja di sana. Setelah kerja saya di pabrik roti tadinya. Sudah di pabrik roti. Terus saya pindah ke Toko Mas Prayogo. Nah, di Toko Mas Prayogo saya dapat teman dari teman saya yaitu Dr. Andes Sunardi. Dia dari Pulau Buru. Kan saya itu ditemukan oleh Bu Kartiko. Terus dijodohkan oleh Bu Kartiko. Itu setelah kami kawin saya ke Jakarta, ke Semarang bersama keluarga. Di sana saya melihara ayam, ternak itu. Dan di samping itu bikin payak. Terus itu sambil kerja tempatnya Bu Busono di Belimbing rumahnya. Saya kerja di sana untuk koreksi di sana. Setelah gitu terus Pak Busono meninggal, terus tutup. Terus saya tidak kerja lagi tepat di rumah bersama suami saya. Setelah di Semarang tidak ada kontrakan rumah, saya pulang ke Solo, pindah ke Solo. Pindah ke Solo juga teranya bawa ke Solo. Sudah begitu saya jualan di Purwokerto, di Solo, jualan di Solo, jualan di Lotek, itu jualan Lotek. Tapi lama-lama modal saya habis, tenangnya juga habis, jadi saya berhenti jualan. Tapi saya giat di gereja. Gitu. Di gereja juga aktif. Punten Bu, yang jadi jenengan tadinya itu bekerja di Jakarta ikut buliknya jenengan nggih. Iya. Nah, kemudian jenengan membentuk serikat buruh itu nggih di pabrik tempat jenengan bekerja. Waktu itu jenengan posisinya sebagai apa Bu waktu di serikat buruh itu Bu? Saya sebetulnya itu nggak bisa apa-apa, tapi disuruh teman-teman saya suruh mimpin gitu loh. Padahal saya buta huruf, nggak tahu organisasi apa-apa itu. Jenengan berarti ketuanya dari kenapa? itu gitu. Iya. Oh jadi mungkin dari nggak tahu itu apa sebabnya. Nah dari situ jenengan kemudian dicurigai sebagai orang-orang yang ikut organisasi di bawah PKI ngoten nggih Bu. Tapi itu orangnya juga bagus, pegawainya situ, bosnya juga bagus karena saya kerja di situ pernah mengadakan mogok 1 jam minta tuntutan. Iya, tuntutan yaitu minta beras, minta THR, terus minta terus minta cuti haid gitu loh. Ketika tapi jenengan dikabulkan semua. Ketua, soalnya itu semua disetujui oleh bos saya gitu. Ketika jenengan jadi ketua serikat buruh itu nggih Bu. Gitu. Jadi ya kita nggak tahu itu apa sebabnya. Karena saya dituduh sebagai geruani ikut kalau buang buaya gitu loh. Padahal saya nggak tahu di mana buang buaya itu nggak tahu. Oh, jadi jenengan waktu itu ditangkap oleh polisi di Purwokerto nggak Bu, di rumah ya berarti? Polisi. Di rumah. Dan tuduhannya sebagai anggota geruan. Di rumah. Di Purwokerto. Ya. Padahal jenengan yang
itu apa pergi ke lubang buaya gitu. Oh. Padahal saya nggak pernah ke lubang buaya, juga nggak tempatnya di mana. Jadi benar-benar waktu jenengan ditangkap itu bingung ya Bu, kebingungan kenapa kok saya ditangkap gitu Bu. Iya, bingung. Habis pulang ke Purwokerto nengok orang nenek saya operasi, ternyata nggak bisa nemuin sampai meninggal, coba gimana? Rasanya sedih sekali. Tiba-tiba sudah ditangkap ngoten nggih Bu, tanpa ada alasan yang jelas ngoten Bu. Enggak minta keterangan saja gitu, terus tapi nggak bisa pulang. Lah, terus kemudian tadi jenengan berarti ditahan di banyak tempat ya Bu? Halo Ibu? Iya. Yang tadi pertama di mana saja Bu? Tadinya di Purwokerto itu kan di Purwokerto. Di kantor terus polisi Bu? Terus di Komdak Semarang. Oh, di Semarang ya. Di Semarang itu di Semarang. Terus yang ketiga itu di Bulu itu ya juga Semarang Semarang. juga. Semarang juga gitu. Lah waktu di Komdak itu saya kan sakit. Iya. Dibawa ke dokter gitu. Nah di situ ada pelecehan seksual di situ oleh petugas polisi itu. Setelah habis diperiksa dokter, terus polisi itu pelecehan pada saya gitu. Nah sudah begitu saya pulang, sudah begitu terus di Komdak itu 1 minggu apa berapa hari, 1 minggu atau setengah bulan kita nggak tahu, lupa gitu ya. Terus dibawa ke Bulu. Setelah dari Bulu itu Bulu ke Jakarta. Nah itu di Bulu itu juga banyak orang-orang tahanan di situ. Kami juga nggak ada yang kenal satu sama lain. Yang satu kamar itu 50 orang kurang lebih itu. Soalnya di barak gitu loh. Oh, ada barak. Saya malah tidurnya malah saya tidurnya dekat WC itu loh. Makan juga dekat WC, apa-apa di WC gitu loh. Gitu. Dari situ kemudian ke Jakarta gitu. Bukit Duri itu di Jakarta, Bu? Jakarta. Tadinya ke Salemba dulu nganterin laki-laki itu, teman-teman laki-laki itu loh ke Salemba. Gitu. Habis ke Salemba terus diantarin ke Bulu, ke Bukit Duri itu loh. Dari Bukit Duri langsung ke Pelantungan, Ibu. Pelantungan, iya. Berarti total hampir 5 kali berganti-ganti tempat tahanan gitu jenengan. Iya, iya. Nah, jadi semuanya jumlahnya 14 tahun. Jadi remaja selama saya ditahan, remaja saya habis ditahan di dalam tahanan remaja saya gitu. Sejak usia 17 jadi tua tahun di dalam tahanan. Iya. Nah, selama jenengan berpindah-pindah tempat itu, Bu, selama 14 tahun, kira-kira jenengan pernah nggak, Bu, mendapatkan apa ya, kekerasan gitu dari petugas-petugas yang menjaga itu? Ya dapat kekerasan. Waktu di Bukit Duri. Saya itu sampai ditusuk-tusuk sininya. Pakai itu popor besi yang untuk bersihin pistol gitu loh. Di sini kanan kiri. Sampai kadang-kadang terasa ngilu gitu loh sampai sekarang. Itu. Sampai sekarang masih ngerasa ngilu, Bu? Ya ditanya, diperiksa apabila ya mengaku, tapi saya nggak mau. Soalnya saya nggak pernah. Ya, gimana? Jadi Ibu tetap petugas itu menggunakan kekerasan disiksa. Untuk biar Ibu mengaku kalau Ibu anggota Gerwani ngoten gitu. Iya. Dan suruh mengaku di sana lubang buaya juga, tapi kami tidak pernah ke sana. Tahu juga enggak tempatnya gitu. Nah, kemudian jenengan itu berarti bebas tadi tahun berapa, Bu? Dari tahun 65 kan jenengan ditahan? Iya, ya tahun 70 itu baru pulang. 79. 79. Maaf. 79. 79 ya. Lupa saya. Maaf sudah tua jadi. Iya, Bu. Tahun 79 lama sekali, Bu, itu berarti 14 tahun. Berarti jangan keluar itu usia berapa, Bu? Ya udah banyak, lupa. 14 tahun tambah 18 tahun itu berapa? 18 apa berapa itu enggak tahu berapa berarti tahun. Selama jenengan ditahan itu yang pertama dapat
kekerasan dari petugas karena disuruh mengaku sebagai gerwani, ngoten Ibu. Itu. Ya, Iya, terus nggih. habis itu juga mendapatkan pelecehan seksual juga. Iya. Dan juga dipekerjakan nggih Bu tadi. Nggih. Dipekerjakan paksa di Nah, terus barak-barak juga, itu. iya. Nah, kemudian ini Bu, jenengan kan dibebaskan tahun 79 gitu. Itu termasuk masa pembebasan terakhir dari para tahanan-tahanan politik, baik di Kem-Kem Kota, di Nusa Kambangan maupun di Pulau Buru gitu. Nah, itu setelah jenengan keluar itu pernah nggak Bu mendapatkan diskriminasi dari orang-orang di sekitar jenengan? Kalau saya di kehutanan, jadi baik semua gitu loh. Oh gitu. Tapi tadi keluarga dari kakak jenengan itu yang memberikan yang diskriminasi. istrinya Gimana, yang nggak senang gitu. Ya pokoknya itu nggak senang pada saya itu karena keras hatinya gitu. Ya jadi memang orang PKI gitu, jadi nggak senang gitu loh katanya orang PKI, padahal saya bukan orang PKI. Gitu. Terus setelah jenengan pindah ke Solo, gimana Bu? Kok bisa jenengan akhirnya bergabung dengan Sekber itu gimana Bu? Ya saya tadinya kan tadinya nggak tahu. Terus saya tadinya kan ikut namanya satuannya apa gitu. Iya Pak Korba, dulunya ikut Pak Korba sama Bu Sri Oh ya. Yang sudah meninggal sekarang. Nah, itu saya diketemukan sama Mas Werso sama Mbak Sri itu. Terus Mas Werso datang ke tempat saya gitu. Terus suruh ikut ke sana. Nah, tapi waktu itu suami saya kan sakit. Ya tadinya sebelum sakit kita aktif juga. Setelah berhubungan dengan Mbak Sri, ditemukan dengan Mas Werso, saya aktif. Kan tadinya kan kalau pertemuan kan di dekat sini loh sebelah kita namanya lupa saya itu dekat gereja pertemuan di sana, tapi sudah terus pindah ke sini lagi yang sekarang ke mana lupa saya, terus pindah lagi ke tempat ini Semar Mesem itu. Nah saya waktu di pertemuan di sana suami saya sakit, terus Mas Winarso datang ke tempat saya suruh ikut, tapi saya nggak mau karena suami saya sakit tidak bisa meninggalkan keadaannya gitu. Selama jadi jenengan saya setelah bertemu dengan Mas Wirarso sampai setelah jenengan gimana? Bergabung dengan Sekber itu berhasil untuk menghilangkan trauma yang jenengan alami atau tidak? Menghilangkan, malah senang saya bertemu dengan teman-teman karena jadi trauma saya hilang gitu loh, karena bertemu dengan teman-teman saya dan diberi pengarahan oleh Mas Wirarso bersama Didi dan lain-lainnya. Kita bersyukur, terima kasih gitu. Jadi trauma saya hilang. Trauma apa Bu yang jenengan pernah alami? Ya trauma yang itu mengikut yang dibuang itu loh. Yang di penjara itu loh. Dengan siksaan-siksaan itu loh. Tadinya kalau ketemu polisi saja takut rasanya. Ketemu tentara juga takut gitu. Tapi setelah ikut Sekber, trauma saya hilang. Berani berhadapan dengan polisi, dengan tentara gitu. Melihat aja nggak takut sekarang. Tadinya takut, sekarang enggak. Itu. Saking karena memang jenengan merasa tidak bersalah, tidak bersalah, tidak mengikuti tidak tergabung dalam PKI, kok tiba-tiba jenengan ditangkap, kemudian disiksa, dipekerjakan paksa, bahkan mendapatkan banyak kekerasan, bahkan kekerasan seksual, menimbulkan trauma-trauma sendiri. Nah, apa saja yang jenengan lakukan bersama Sekber Bu untuk mengembalikan hak-hak jenengan yang pernah dilanggar negara? Saya senang ikut Sekber karena Sekber itu memperjalanan kita, dan kita juga ikut di SPK juga ya terus di Fronasi
Pronasional apa namanya itu? Oh ya. Apa ya, lupa saya itu. Ya, itu ya Bu ya pokoknya. Komnas HAM. dapat surat Komnas HAM itu loh, saya lupa itu Komnas HAM, terus dapat dari LPSK, dapat buku hijau. Apa LPSK? LPSK Bu. Dapat buku hijau, di situ dapat bantuan berobat, dapat uang makan, terus dapat uang jalan. Itu saya terima di situ. Saya senang karena semuanya juga dapat. Jadi semuanya pada senang karena bisa berobat tidak bayar, gratis, tidak bayar sama sekali, malah dapat uang makan, uang jalan. Itulah yang kami terima. Dan kami juga bersyukur pada Bu, saya izin bertanya Bu. Ya. Kerugian-kerugian apa saja yang jenengan dapatkan setelah kejadian itu, setelah tragedi 65 itu? Kerugian saya dengan keluarga jadi jauh gitu loh. Waktu saya belum pernah dibesuk selama saya ditahan. Tapi setelah di pelantungan saya ditahan sekali, dibesuk sekali oleh kakak saya, yaitu Mas Toro. Cuman hanya memberitahu kalau tanahnya mau dijual itu loh. Terus tidak ada kabar apa-apa lagi. Tapi setelah kita mau bebas, saya beri surat pada kakak saya suruh jemput gitu mau. Bu, mohon maaf, jenengan punya harapan nggak Bu? Harapan apa yang jenengan punya untuk kelanjutan kasus ini? Harapan saya supaya pemerintah menganggap bahwa saya itu tidak bersalah, dan supaya kita sudah lanjut usianya, supaya dipelihara kesehatannya, supaya dijamin sosialnya, semuanya gitu loh. Karena saya juga aktif di gereja, juga aktif di sekber, supaya selalu memberi pertolongan pada kami, supaya supaya kesejahteraan dijamin oleh pemerintah gitu. Karena kasus ini belum berhasil supaya diselesaikan. nama kami tetap baiklah, dihilangkan lah. Okay. Biar status mantan tahanan politik itu tidak selamanya diberikan kepada para korban, gitu. Supaya nama baiknya dikembalikan ya seperti semula. Iya. Dan supaya remaja-remaja itu jangan lupa dengan sejarah kita gitu loh. Gimana Bu, untuk generasi muda ada harapan seperti apa? Ya, harapan saya kepada remaja-remaja sekarang supaya tetap tetap mempelajari sejarah, jangan sampai lupa dengan sejarah kita gitu loh, supaya selalu dipelajari karena kita tahu bahwa kita tidak bersalah gitu loh. Supaya tetap mendukung kita itu. Kami senang karena anak remaja-remaja saya sekarang baik semuanya, terhadap kita juga baik, terhadap teman-teman kami baik semua. Kami percaya Tuhan mesti akan melindungi mereka dan selalu berberkat pada mereka. Tetap percaya pada Tuhan saja. Kami percaya semuanya akan baik-baik saja. Hubungan antara saya dengan anak-anak muda itu baik semuanya. Jangan sampai ada persial yang tidak benar gitu. Kalau memang ada kesalahan ya kami minta dimaafkan gitu loh. Jadi harapannya agar generasi muda tetap bisa memaknai tragedi 65 dari sudut pandang korban, ngoten nggih Bu. Supaya sejarahnya selalu diingat lah. Iya. Nggih. Ada yang mau disampaikan lagi, Bu? Ini ada foto-foto, Mbak. Oh iya, foto-foto dari pelantungan. Oh, nggih, monggo Bu. Ini pelantungan. Coba ke atas, Bu. Nah.
Didekatkan ini ke dari kamera, ini Bu. pelantungan dari sini. Ke atas. Oh, okay. Ini dari atas. Ada lagi, Bu, yang lain, Bu? Ada lagi? Ada. Ini waktu makan di asrama. Oh, itu di pelantungan juga, Bu, itu? Iya, itu di ini blok A, namanya blok A. Blok A. Ini, iya. Sudah, terus ini ada habis perayaan 17 Agustus ini, semua pakai kain. Oh, okay. Masih disimpan ya, Bu, itu arsip-arsip? Masih untuk kenang-kenangan. Iya. Gitu. Dulu belinya 3.000. Sebagai bukti kalau jenengan pernah untuk kenang-kenangan. Langgar haknya gitu. Pelantungan. Iya. Sampai pernah saya itu nanti kalau yang sudah bebas pada kirim surat, tapi nyatanya enggak. Kalau surat tulisnya pelantungan, tapi PLN apa gitu singkatannya gitu. Kalau dari PLN kan pelantungan gitu. Dan di sana juga nyanyi-nyanyi gitu loh. Ya pun Bu Kasinah, matur nuwun sangat. Terima kasih banyak karena sudah mau berbincang-bincang deh dengan saya. Kemudian mau memberikan harapan-harapannya untuk generasi muda. Semoga para generasi muda ini bisa memberikan pemaknaan terhadap tragedi 65 dan HAM lebih mendetail lagi, lebih jauh lagi, dan bisa memahami berbagai perspektif tentang sejarah yang sudah ada. Matur nuwun, nyuwun pangapunten nek wonten tempat kula mungkin paringi pangapunten. Paring ini sehat saya. Nggih, matur nuwun Ibu. Gusti berkahi. Amin, amin. Terima kasih, Bu. Amin, monggo. Nggih. Ya, teman-teman generasi muda, kita sudah banyak berbincang dengan Ibu Kastinah seputar kisah kehidupan beliau yang merupakan korban langsung dari tragedi 65. Beberapa hal menarik tadi kita sempat menemukan dan bisa di-highlight. Beberapa di antaranya itu ada kita mengetahui tentang proses penangkapan korban 65 pada saat itu tahun 65. Kemudian dari cerita Bu Kastinah tadi juga disampaikan bahwa beliau ditahan di banyak tempat, bahkan sampai berpindah ke 5 tempat yang berbeda. Kemudian juga ditahan menjadi tahanan politik itu selama 14 tahun, sampai di pembebasan terakhir korban tahun 79. Beliau juga sempat mendapatkan diskriminasi dan juga stigma dari saudara iparnya, dan juga pada akhirnya dapat bertemu dengan wadah Sekber 65, wadah untuk para korban 65, dan juga sampai saat ini masih memperjuangkan hak-hak para korban yang pernah dilanggar oleh negara. Harapannya teman-teman generasi muda supaya dapat terdorong untuk lebih banyak membaca, lebih banyak belajar tentang HAM, serta tentang permasalahannya di Indonesia, dan sehingga teman-teman nanti bisa lebih bijaksana dalam memaknai suatu peristiwa dari berbagai sudut pandang. Dari saya cukup itu saja. Ikuti terus update channel Forum Generasi Muda dengan klik subscribe, dan juga jangan lupa patuhi protokol kesehatan, dan sampai jumpa lagi. Matur nuwun Ibu. Nggih, sami-sami.